Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Hari ini mata pelajaran tematik kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Kalian bisa buka buku tematik 3A-nya di halaman 160. Silakan adik-adik dibuka buku tematiknya halaman 160 ya. Sudah dibuka bukunya anak soleh? Ya, lanjut ya. Nah, perkembangbiakan dengan spora. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora juga adik-adik ya. Selain tumbuhan berkembang biak dengan cara biji, dengan cara umbi-umbian ya. Kemudian dengan cara tunas. Nah, tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan cara spora. Nah, spora itu menghasilkan bintik-bintik adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, spora itu nanti akan menghasilkan bintik-bintik hitam ya. Nah, dari situlah yang disebut dengan spora ya adik-adik. Nah, bintik-bintik itu ya jika nanti tertiup angin, sporanya nanti akan jatuh adik-adik ya ke tanah. Apabila tanah tersebut subur ya, kemudian gembul, nah spora itu akan berkembang biak lagi menjadi tumbuhan seperti itu. Nah, tumbuhan ini yang berkembang biak dengan cara spora. Di sini kita lihat ya, di sini ada tanaman spora itu apa saja sih? Contohnya ada jamur, ada paku, ada lumut. Nah, itu adalah macam-macam tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, mari kita baca teks dialog berikut ini ya adik-adik. Kalian bisa buka bukunya halaman 160 ya. Nah, di sini ada percakapan Edo dan Maula. Nah, kebetulan Edo dan Maula ini berada dalam satu kelompok. Mereka dapat tugas membersihkan taman di sekitar kolam ikan. Nah, Edo berkata kepada Maula, adik-adik, "Lah, lihat yang aku temukan." Kemudian Maula menjawab, "Oh, itu tanaman pakis, Dok," kata Maula. Kemudian Edo menjawab, "Kalau itu aku tahu. Lihat yang ada di daunnya, seperti kepik berbaris." Maula pun menjawab, "Mungkin itu yang namanya spora, Dok." Nah, kemudian Edo pun menjawab adik-adik, "Kenapa pakis gak ada bunganya ya?" Nah, terus Maula juga menjawab nih adik-adik, "Pakis kan termasuk tumbuhan paku. Yang aku tahu, tumbuhan paku adalah tumbuhan yang tidak sempurna. Jadinya gak lengkap, gak ada bunganya. Tapi dia punya spora." Nah, spora itu yang tadi Bumut sebutkan adik-adik, yang bintik-bintik hitam nih. Nah, yang bintik-bintik ini namanya spora ya. Kalau misalkan spora ini jatuh nih, nanti kan kalau misalkan tertiup angin ini akan jatuh nih spora ini ke tanah. Kalau misalkan spora ini jatuh ke tanah, kemudian tanah itu subur, gembul, nah akan tumbuh lagi tanaman baru ya, paku-pakuan seperti ini. Nah, tapi emang kalau misalkan tumbuhan spora itu tidak ada bunganya adik-adik. Nggak kayak misalkan bunga melati itu kan ada bunganya ya, warna putih. Kemudian bunga anggrek ada bunganya, warnanya ada ungu ataupun putih misalnya. Kalau spora itu tidak memiliki bunga, hanya daun, kemudian batang, kemudian akar, tidak ada bunganya. Kemudian lanjut ya. Terus Edo bertanya lagi nih adik-adik kepada Maula, "Spora itu pengganti bunga?" Nah, Maula pun menjawab adik-adik, bolehlah dibilang begitu kalau dilihat dari fungsinya. Sama-sama alat perkembangbiakan.
tapi nggak bisa disamakan kalau dilihat dari pengkelompokan perkembangbiakan tumbuhan, kata Maula. Kemudian Ejo bertanya lagi nih adik-adik, sebentar, jangan kasih tahu, biar aku kira-kira. Kalau bunga berarti tumbuhan itu berkembang biaknya dengan cara kawin, kalau spora tidak kawin ya. Apakah begitu, Maula? Nah, kemudian Maula pun menjawab, betul sekali. Generatif dan vegetatif alami. Kemudian Edo pun bertanya lagi adik-adik, selain pakis, apalagi ya tumbuhan spora? Nah, Maula pun menjawab, di sini juga akan kita temukan, Dok. Ya, yuk kita bersih-bersih, katanya sambil belajar perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itu tadi percakapan Edo dan Maula tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, adik-adik biasanya nih tumbuhan spora itu hidupnya di tempat-tempat yang lembab, yang banyak mengandung airnya, ya seperti itu. Nah, kalian selanjutnya buka buku halaman 162 adik-adik. Nah, sudah dibuka halaman 162. Ya, di sini ada gambar nih adik-adik, gambar pertama dan gambar kedua. Coba diperhatikan nih di bukunya. Nah, ini adalah berkembang biaknya dengan cara spora ya. Ada gambar 1, gambar 2 ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Nah, kira-kira kita tentukan gambar yang pertama itu namanya apa ya? Ya, kalian bisa tulis ya, nama tumbuhannya adalah paku pakis nih adik-adik. Kalian bisa lihat. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat misalnya di pekarangan atau di dekat batu-batuan ya, sungai, kalau misalkan melihat ini namanya adalah tumbuhan pakis ya. Nah, ciri-cirinya apa sih tumbuhan pakis itu? Ciri-cirinya adalah dapat hidup di berbagai habitat adik-adik. Contohnya tempat yang lembab, banyak yang mengandung air, permukaan batu, menempel di kulit pohon. Nah, itu namanya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora ya. Nah, gambar kedua juga sama nih, berkembang biaknya dengan cara spora adik-adik. Kira-kira nama tumbuhannya apa ya? Nah, ini adalah namanya paku daun suplir. Nah, kalian apakah punya di rumah tumbuhan paku suplir ini? Nah, ini adalah namanya tumbuhan paku suplir ya. Ciri-cirinya apa sih adik-adik? Cirinya itu tumbuhnya berumpun, kemudian tangkainya berwarna hitam ya, mengkilap dan licin ya. Dan ketika diraba, bagian ujungnya daun melekuk-lekuk. Jadi tangkainya itu agak kecil tapi mengkilap adik-adik, warna hitam gitu, seperti sapu ijuk gitu deh. Nah, itu namanya tumbuhan paku daun suplir. Nah, ini juga sama berkembang biak dengan cara spora. Seperti itu adik-adik. Nah, coba perhatikan di Ayo Menyimak. Nah, di sini benarkah kedua tumbuhan yang ditemukan Edo dan Maula termasuk tumbuhan spora? Nah, simaklah penjelasan ini adik-adik. Nah, ini sporanya ya, yang tadi Bu Mut kasih tahu nih, yang bintik-bintik di daunnya itu namanya spora ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangan vegetatif alami dapat terjadi melalui spora ya. Tadi umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas, akar tinggal, dan geragi. Nah, itu semua adalah perkembangbiakan dengan cara alami, vegetatif tanpa bantuan manusia ya, bukan buatan tapi alami ya. Allah sudah menciptakan di masing-masing tumbuhan tersebut ya fungsinya ya, seperti itu. Nah, spora adik-adik adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan.
ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji yang tadi Bumu tunjukkan, yaitu namanya sporanya ya. Spora sangat ringan sehingga dapat diterbangkan angin dan tumbuh di tempat lain. Jika kalau misalkan spora itu jatuh ke tanah yang subur, akan tumbuh lagi daun sporanya. Misalkan ada tanaman pakis, kemudian ada daun suplirnya gitu dan lain sebagainya ya. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu ada jamur, lumut, paku-pakuan yang tadi itu ya, paku pakis, daun suplir. Nah, itu berkembang biaknya dengan cara spora ya. Nah, adik-adik, bagaimana sih apa yang kamu harus lakukan untuk merawat tumbuhan yang ada di sekolah kalian, misalkan maupun di sekolah ataupun di rumah. Nah, peralatan apa yang sudah kalian siapkan dan lakukan pembagian tugas untuk setiap kelompok. Jadi biasanya walaupun di rumah atau di sekolah, kalau misalkan hari Minggu kalau di rumah mengadakan mungkin kerja bakti, entah itu membersihkan tanaman. Kalau di sekolah mungkin kerja bakti ketika sekolah masuk ya, piket kelas atau di halaman sekolah ya, seperti itu. Nah, saat bekerja sama itu harus sama-sama bekerja adik-adik ya, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah tentang apa nih adik-adik ya? Tentang perkembangan biakan vegetatif alami, adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangan vegetatif alami dapat terjadi melalui spora, umbi batang, umbi lapis, umbi akar tunas, akar tinggal, dan geragi ya. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, ukuran spora itu sangat kecil ya adik-adik dan bentuknya seperti biji. Nah, ini lihat ya, ini adalah macam-macam gambar juga yang berkembang biak dengan spora. Ada jamur, ada paku pakis ya, ada suplir dan lain sebagainya. Nah, adik-adik di sini perhatikan juga nih. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin juga baik udara yang di sekitar kita. Udara yang kita hirup juga baik ya adik-adik. Nah, seperti itu pelajaran hari ini. Terima kasih anak soleh. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.